Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Dr. Ferikawita Magdalena Sembiring, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 22 atau kelompok obligasi asing dan obligasi euro yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Hafiz Muljaki dengan NIM akhir 182 dan juga rekan-rekan saya yaitu Nurul Sani dengan NIM 188, Rian Hidayat dengan NIM 218, Riyah Tohawi dengan NIM 232 dan juga Neng Dini Rahayu dengan NIM 239. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu obligasi asing. Jadi obligasi asing ataupun foreign bond merupakan obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Nah, contohnya perusahaan Jerman yang menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar, bukan mark Jerman, dan dijual kepada investor Amerika Serikat. Dijualnya di pasar keuangan Amerika Serikat. Nah, untuk obligasi obligasi asing ini memiliki beberapa julukan seperti obligasi asing yang dijual di Amerika Serikat dinamakan sebagai obligasi Yankee. Obligasi di Jepang dinamakan sebagai obligasi samurai, obligasi yang dijual di Belanda dijuluki obligasi Rembrandt, di Spanyol dijuluki obligasi Matador, dan di Inggris dijuluki obligasi Bulldogs. Nah, selanjutnya ada peraturan terhadap emisi obligasi. Peraturan ini biasanya ditetapkan oleh otoritas moneter yang berkaitan di negara tempat diterbitkannya obligasi asing tersebut. Nah, untuk peraturan ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pembatasan struktur obligasi seperti obligasi konvertibel, obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond, dan juga obligasi tanpa jaminan atau unsecured debt. Nah, yang kedua ada pembatasan jumlah minimum ataupun maksimum emisi atau frekuensi yang diperbolehkan bagi peminjam, dalam hal ini perusahaan, untuk dapat memasuki pasar. Nah, yang ketiga ada berapa lama penerbit obligasi harus menunggu sebelum memasuki pasar keuangan lagi. Hal ini ditujukan agar tidak terjadinya oversupply obligasi. Yang keempat ada standar kualitas minimum dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kelima, keharusan memberikan laporan secara periodik ataupun disclosure lainnya. Nah, yang terakhir ada pembatasan terhadap lembaga keuangan yang bisa mengemisi atau underwrite obligasi tersebut. Nah, peraturan-peraturan atau pembatasan ini tidak dapat menguntungkan karena cenderung akan meningkatkan biaya efektif emisi surat berharga dalam hal ini. Mungkin untuk pembahasan mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nurul Sani dengan NIM belakang 188. Nah, rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas mengenai obligasi euro atau eurobond. Menurut Hanafi, tahun 2003, eurobond ini merupakan obligasi yang dikeluarkan di luar negeri atau di luar negara tempat beroperasinya perusahaan tersebut, namun dengan denominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Di sini juga ada beberapa karakteristik eurobond. Untuk yang pertama ada diemisi oleh sindikasi internasional. Selanjutnya emisi obligasi tersebut di luar yurisdikasi atau wilayah hukum di suatu negara. Selanjutnya juga ditawarkan secara simultan kepada investor-investor di berbagai negara. Untuk yang terakhir ditawarkan dalam bentuk tidak diregistrasi atau atas tunjuk.
Nah, baik rekan-rekan, sekarang saya akan memberikan contoh ya bagaimana Eurobond ini bekerja. Bisa dilihat ya di sini ada contoh perusahaan, sebut saja perusahaan A ya, yang berasal dari US seperti itu. Lalu si perusahaan A ini akan mengembangkan perusahaannya atau membuka cabang gitu di luar negeri, contohnya di Jepang. Nah, ketika di Jepang, perusahaan ini akan melakukan transaksi nih dengan negara lain, contohnya Indonesia. Ketika perusahaan A ini akan melakukan transaksi dengan Indonesia, tentunya ia akan membutuhkan rupiah untuk membayar transaksinya. Nah, ketika perusahaan itu membutuhkan rupiah untuk membayar transaksinya, perusahaan A ini bisa mengeluarkan yang namanya Eurobond dengan denominasi uangnya dalam bentuk rupiah. Nah, rekan-rekan, Eurobond ini juga lebih bebas ya, maksudnya tidak terikat di peraturan negara manapun seperti karakteristik yang tadi saya sampaikan. Eurobond ini juga tidak dikenakan pajak karena tadi tidak terikat undang-undang di negara manapun. Jadinya, Eurobond ini akan lebih murah untuk dipinjamkan di pasar Eurobond daripada di pasar lainnya. Namun tentunya ada resiko nilai tukar karena ini berkaitan dengan nilai mata uang di beberapa negara seperti itu. Biasanya kupon dalam Eurobond ini pun bentuknya floating rate atau mengikuti pasaran seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aryan Hidayat dengan NIM akhir 218. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan terkait rating obligasi internasional. Rating obligasi atau peringkat obligasi menurut Mailia merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Peringkat obligasi ini penting karena peringkat tersebut memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan signal tentang probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan. Nah, rating sendiri dilakukan untuk obligasi internasional atas permintaan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Rating yang dikeluarkan hanya mencerminkan risiko kredit tanpa memperhitungkan risiko perubahan kurs. Dengan demikian, risiko kredit tersebut serupa dengan risiko kredit perusahaan domestik. Rating dianalisis dengan menggunakan data laporan keuangan dan bahan lain. Kemudian hasil awal diberikan ke perusahaan untuk dimintakan komentar. Sesudah itu, rating yang final dihasilkan perusahaan mempunyai hak untuk tidak menerbitkan rating tersebut. Karena proses semacam itu, nampaknya ada bias untuk hanya melaporkan rating yang baik saja. Perusahaan yang dirating jelek tidak ingin ratingnya dipublikasikan. Rating mencerminkan risiko perusahaan. Semakin baik rating, berarti semakin rendah risiko perusahaan. Risiko akan menentukan premi risiko yang berarti akan menentukan tingkat bunga yang dibayar atau biaya modal perusahaan. Semakin tinggi risiko perusahaan, maka semakin tinggi biaya modal perusahaan. Dengan demikian, berkepentingan terhadap rating yang baik. Nah, berikut adalah contoh tabel yang menyajikan tingkat bunga dan rating perusahaan oleh S&P. Pada tabel berikut, perusahaan AA merupakan memiliki rating yang paling baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riyato Hawi dengan NIM 51201232. Di sini saya akan memaparkan mengenai eksistensi Eurobond. Salah satu global bond adalah Eurobond, tetapi dengan fitur tambahan. Eurobond adalah obligasi internasional yang didominasi dalam mata uang yang bukan asli negara tempat diterbitkannya. Mereka juga disebut ikatan eksternal yang biasanya dikategorikan menurut mata uang yang dimana mereka dikeluarkan. Obligasi ini diterbitkan dalam mata uang yang bukan mata uang domestik penerbitnya. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa obligasi euro bisa tumbuh pesat dan mencapai proporsi yang signifikan dari pasar obligasi internasional? Jadi alasan utamanya yaitu adalah minimalnya peraturan yang melingkupi pasar tersebut. Karena obligasi terbitkan dengan dominasi yang berbeda dari mata uang negara tempat obligasi dijual. Tidak ada negara yang merasa berkepentingan mengatur pasar tersebut. Sebagai contohnya, obligasi euro diterbitkan dengan denominasi dolar di Eropa. Karena mata uang negara Eropa bukan dolar Amerika Serikat, maka tidak ada negara Eropa yang berkepentingan mengatur pasar tersebut.
Otoritas Amerika Serikat pun tidak berkepentingan banyak karena penerbitan dilakukan di luar Amerika Serikat. Peraturan yang minimal tersebut cenderung menurunkan biaya regulasi dan menguntungkan pasar tersebut. Dealer atau perbankan yang terlibat di pasar euro diatur oleh asosiasi yang dibentuk mereka sendiri, yaitu AEBD atau Association of International Bond Dealer, yang berpusat di Zurich, Swiss. Disclosure Eurobond juga tidak seketat persyaratan disclosure pasar domestik. Misal pasar Amerika Serikat yaitu persyaratan oleh Securities Exchange Commission. Perusahaan dengan demikian lebih suka menerbitkan surat berharga di pasar euro. Obligasi euro diterbitkan atas dasar unjuk. Pemegang obligasi tinggal menyerahkan kupon ke bank untuk memperoleh bunga. Cara semacam ini lebih disukai investor yang lebih suka privasi. Bagi beberapa investor domestik, cara semacam ini bisa dipakai untuk menghindari pajak. Investor asing tidak dikenakan pajak dalam obligasi domestik biasanya mensyaratkan obligasi atas nama jika bunga dibayarkan di wilayah negaranya. Sebagai contohnya, pemerintah Amerika Serikat mensyaratkan obligasi euro. Otoritas atas nama jika bunga dibayarkan di wilayah domestik Amerika Serikat, tetapi tidak ada persyaratan pajak untuk investor asing yang membeli obligasi euro. Karena faktor-faktor tersebut, tingkat bunga di pasar euro bisa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga domestik. Perusahaan besar yang punya reputasi baik lebih suka menerbitkan surat berharga di pasar euro memanfaatkan tingkat bunga rendah tersebut. Bahkan perusahaan Amerika Serikat yang bisa memperoleh pinjaman di pasar euro dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga treasury atau tingkat bunga bebas risiko di pasar keuangan Amerika Serikat. Sekian pemaparan dari saya mengenai eksistensi Eurobond. Perkenalkan, nama saya Nengdini Rahayu Faujiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan Eurobond versus Eurobank. Yang pertama ada Eurobond, berbeda dengan Eurocurrency dalam hal intermediasi. Dalam Eurobond, perusahaan langsung menjual obligasi ke pasar tanpa melalui bank. Kemudian dalam Eurocurrency, perusahaan menabung atau menaruh deposit di Eurobank yang berjangka pendek. Kemudian Eurobank mentransformasikan tabungan tersebut ke dalam pinjaman jangka panjang ke perusahaan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perbedaan antara Eurobond dan Eurobank. Yang pertama yaitu bunga pinjaman. Obligasi Eurobank diterbitkan baik menggunakan tingkat bunga tetap maupun tingkat bunga variabel. Nah, sedangkan Eurocurrency menggunakan tingkat bunga variabel. Obligasi suku bunga tetap adalah alat manajemen exposure yang menarik karena arus masuk mata uang jangka panjang yang diketahui dapat diimbangi dengan arus keluar jangka panjang yang diketahui dalam mata uang yang sama. Sebaliknya, suku bunga pada pinjaman Eurocurrency adalah variabel yang membuat pinjaman Eurocurrency lebih baik melakukan lindung nilai untuk exposure mata uang non-kontraktual. Kemudian, suku bunga variabel menguntungkan peminjam ketika suku bunga menurun, tetapi merugikan ketika suku bunga naik. Arbitrase antara Eurobank dan Eurocurrency bagaimanapun seharusnya tidak memberikan keuntungan baik otomatis untuk satu atau bentuk lainnya. Kemudian jika exposure bersifat tidak tetap atau non-kontraktual, kemudian pinjaman Eurocurrency memberikan alat hedge yang lebih baik, sedangkan dengan tingkat bunga tetap atau Eurobond, exposure bisa dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua ada jangka waktu pinjaman. Dalam Eurocurrency cenderung lebih pendek dibandingkan dengan Eurobond. Meskipun periode pinjaman di pasar Eurocurrency semakin lama semakin panjang, Eurobond masih memiliki jatuh tempo yang lebih lama. Lalu yang ketiga ada besarnya nilai. Nah, biasanya pinjaman Eurocurrency lebih besar Eurocurrency cenderung semakin panjang dari waktu ke waktu dibandingkan dengan Eurobond. Secara historis juga
jumlah dana pinjaman yang tersedia pada satu waktu jauh lebih besar di pasar antar bank daripada di pasar obligasi. Namun sekarang volume penawaran Eurobond melebihi pinjaman bank global. Pesaingnya telah bekerja untuk menurunkan biaya pengampungan Eurobond. Kemudian yang keempat ada fleksibilitas. Nah, pinjaman Euro currency lebih fleksibel dibandingkan dengan Eurobond. Dalam pinjaman obligasi, dana diperoleh sekaligus, kemudian dibayar langsung melalui cicilan. Nah, dalam pinjaman bank, dana bisa diambil bertahap tergantung perjanjian, dan biasanya dengan membayar 5% fee untuk jumlah yang belum diambil. Kemudian dalam kasus penerbitan Eurobond, dana harus ditarik dalam satu pemanggilan pada tanggal yang tetap dan dilunasi menurut jadwal yang tetap, kecuali peminjam sering membayar penalti pembayaran di muka yang substansial. Sebaliknya, penarikan dalam pinjaman suku bunga yang mengambang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam dengan biaya per tahun yang dibayarkan pada bagian yang tidak terpakai dan dapat dibayar di muka secara keseluruhan atau sebagian kapan saja. Lalu yang terakhir ada waktu. Pinjaman euro bisa diproses dengan cepat untuk perusahaan dengan reputasi terkenal. Nah, pinjaman bisa turun dalam waktu 2-3 minggu setelah permintaan. Eurobond cenderung memakan waktu yang lebih lama, meskipun ada kecenderungan waktu pemrosesan yang semakin pendek. Peminjam yang dikenal secara internasional dapat mengumpulkan dana di pasar euro currency dengan sangat cepat, seringkali dalam waktu 2-3 minggu. Jadi sejak permintaan pertama. Pembiayaan Eurobond umumnya membutuhkan lebih banyak waktu yang disatukan, meskipun di sini sekali lagi perbedaannya menjadi kurang signifikan.